Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe, like, komen channel ini. Dan untuk pelajaran kita, PPKN kelas 7, kita sekarang akan bahas di bab 4, Kebinekaan Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang keragaman suku, dan pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan materi kita dan kita akan membahas tentang keragaman budaya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang keragaman budaya. Ya, C ya, sekarang kita keragaman budaya, yang pertemuan lalu kita bahas di B, keragaman suku. Kalian tentu tahu keragaman budaya berhubungan dengan keragaman suku. Semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya. Itulah yang terjadi di Indonesia yang memiliki ratusan suku yang berbeda. Maka budayanya pun sangat banyak atau beragam. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga, serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. Nah, kita mulai yang pertama, lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Maka di Indonesia terdapat ratusan lagu daerah yang kalau dipelajari tidak akan segera habis. Beberapa lagu daerah bahkan terkenal secara nasional. Beberapa lagu daerah dari Sumatera sangat terkenal. Di antaranya adalah Bunggong Jumpa dari Aceh, Sinanggar Tulo dari Tapanuli, Kampung Nan Jauh di Mato dari Minang, hingga Lancang Kuning dari Melayu. Lagu-lagu daerah dari Pulau Jawa antara lain lagu Kicir-Kicir dari Betawi, Bubai Bulan dari Sunda, Lir Ilir dari Jawa, hingga Tanduk Majeng dari Madura. Dari Kalimantan dikenal lagu Ampar-Ampar Pisang. Dari Bali lagu Jangger. Dari Nusa Tenggara antara lagu Bolelebo. Sementara itu, lagu dari daerah Sulawesi seperti lagu Agi Mamiri dari daerah Bugis dan lagu O Inani Keke dari Minahasa juga sangat terkenal. Orang Indonesia umumnya juga mengenal lagu Ambon Manise dari Ambon, serta Yamko Rambe Yamko dari Papua. Beriringan dengan lagu daerah, terdapat alat-alat musik tradisional. Ada alat musik gordang dan serunai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, gamelan di Jawa dan Bali, sape di Kalimantan, kolintang di Sulawesi, sasando di Nusa Tenggara, hingga tifa di Papua dan Maluku. Ini adalah gambar alat-alat tradisional. Yang kedua, tarian daerah. Kesenian daerah yang juga banyak ragamnya adalah tarian. Salah satu tarian daerah di Indonesia yang paling terkenal di dunia adalah tari saman dari Aceh. Ini tari saman ya, waktu kegiatan Asian Games di Indonesia. Inilah tari yang dipilih untuk acara pembukaan pesta olahraga Asian Games tahun 2022
2018 ya di Indonesia, tarik itu dilakukan oleh 1.600 siswa SMA di Jakarta dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara Asia. Masih terdapat ratusan tari daerah lainnya di Indonesia. Yang terkenal antara lain adalah tortor dari Batak, serampang 12 dari Melayu, tari piring dari Minang, cepongan dari Sunda, serimpi dari Jawa, pendet dari Bali, aja temui data dari Kalimantan, pakarena dari Sulawesi, cakalele dari Maluku, hingga tari cendrawasih dari Papua. Ini adalah tari-tarian yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, Papua juga menyumbang lagu dan tari sajojo. Ini salah satu tarian yang sangat sering dipakai untuk senam pagi bersama-sama di seluruh Indonesia. Ini ya, tari sajojo dari Papua. Tari daerah lain yang juga terkenal untuk dipakai senam pagi adalah lagu dan tari momere dari Nusa Tenggara ini. Lagu dari Nusa Tenggara, tarian momere. Yang ketiga, tradisi dan upacara. Sangat banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga berkumpul untuk bersyukur atau mengikat perdamaian dengan berpesta bersama. Makanannya dimasak menggunakan batu yang dibakar. Di daerah lain upacara kematian juga mengundang perhatian masyarakat. Suku Dayak mengenal upacara Tiwa, ini ya, suku Dayak. Baru ada masyarakat Bali melakukan upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Ini ya, pembakaran mayat. Ngaben, pembakaran mayat yang disebut ngaben. Sedangkan ini adalah suku Toraja di Sulawesi melakukan upacara Rambu Solo. Ini upacara Rambu Solo untuk mengantar jenazah. Jadi jenazah bukan dikubur tapi disimpan dalam gua di dinding tebing yang tinggi. Di Madura ada tradisi balapan sapi yang disebut karapan. Ini karapan. Sedangkan masyarakat di Sumatera mengenal budaya balap perahu di sungai dalam tradisi di pacu jalur. Ini dia ya, pacu jalur. Dan di Nias, Pulau Nias, ada tradisi berabad-abad berupa lompat batu. Ini di Nias, lompat batu. Nah, sedangkan di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, terdapat pasar terapung. Ini pasar terapung. Seluruh pedagang berjual di sungai menggunakan perahu masing-masing. Ini gambar pasar terapung. Banyak pula tradisi yang juga menarik seperti tradisi bambu gila di Maluku. Ini ya tradisi bambu gila yang ada di Maluku. Lalu mencari cacing laut dalam tradisi Bau Nyale di Lombok, upacara Pasola di Sumba, Kesoda ini upacara ini tradisi mencari cacing laut ya. Baru Kesoda di masyarakat Tengger Jawa Timur, Sekaten di Solo dan Yogyakarta, hingga upacara Tubik di Minang. Semua ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang tiada taranya. Nah, yang keempat, rumah dan kampung adat. Keragaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Rumah adat di 3 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, umumnya merupakan rumah panggung. Lantainya tidak di tanah, melainkan
berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan binatang buas. Di Sumatera, rumah adat Krong Bade, rumah Bolon, rumah Gadang, dan rumah Limas semuanya berupa rumah panggung dengan tiang tinggi. Ini ya rumah-rumah adat. Begitu pula rumah Panjang, rumah Betang, rumah Lamin, dan rumah Banjar di Kalimantan. Ini yang ada di Pulau Sumatera, ini ada di Pulau Kalimantan. Dan ini adalah rumah adat yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu di Minahasa. Rumah Bala dan rumah Waliwangko ya, juga merupakan rumah panggung. Ini rumah Waliwangko, rumah adat dari Minahasa. Di beberapa daerah terdapat rumah adat dengan tiang pendek seperti di Maluku, Sunda, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan rumah adat berlantai di tanah terdapat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di antaranya adalah rumah joglo di Jawa, rumah Bali, Bale Tani di Lombok, hingga rumah sesadu di Maluku. Ini rumah adatnya. Rumah adat berlantai di tanah di Papua berwujud rumah Honei serta ebe di kawasan pegunungan. Ini rumah adat Honei. Rumah tanpa jendela tersebut beratap bulat dari jerami atau rumbiah buat menahan hawa dingin. Bahan atap semacam itu juga dipakai untuk rumah adat di Nusa Tenggara seperti ini rumah Musalaki ya serta Baruniang. Nah, rumah adat Baruniang ini ya, ini rumah adat Baruniang, dia beratap kerucut meninggi. Terlain terdapat di kampung adat Wayo Rebo Flores. Kampung adat lain yang terkenal adalah Kampung Naga di Jawa Barat. Ini Kampung Naga ya. Nah, Desa Sade Lombok, Pawa Mata Luo, Nias, Ragi Hutong, Pulau Samosir, hingga Kete Kesu di Toraja. Ini rumah adat Toraja. Nah, ini ya Kete Kesu. Terdapat rumah adat yang menarik perhatian banyak wisatawan, itu rumah Tongkonan. Ini rumah adat Tongkonan dari Toraja. Atapnya meniru bentuk tanduk kerbau. Atap rumah adat yang juga meniru bentuk tanduk kerbau lainnya adalah rumah Gadang Minang. Ya, ini rumah Gadang Minang ya. Sedangkan tanduk-tanduk kerbau sebenarnya dipakai buat penghias rumah-rumah adat di Sumba. Oke, terima kasih. Demikianlah kita telah pelajari keragaman budaya pada hari ini, dan kiranya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.